Selamat pagi. Ketemu lagi bersama kami berempat. 5. Kita Dihitung kok dihitung. Dia lupa nggak menghitung dirinya. Iya. Hari ini kita ketemu lagi bersama di podcast Komsos Keuskupan. Ketiga. Paroki. Komsos Paroki Satu Petrus dan Paulus Temanggung. Ya. Kasih dhewe iki paroki. Oh nggih Romo. Ngapunten Romo. Nggak apa-apa Mo, karena Mas Yosef ini baru kemarin dibaptis. Setelah episode pertama baru mau dibaptis ya. Iya Ini iya. apa? Ya? Baptis apa? Nggak tahu dong. Baptis dewasa mungkin. Oh, ngono to. Kok iso? Hari ini kita akan membicarakan hal yang baru. Kemarin kita sudah membahas tentang topik-topik yang luar biasa. Hari ini kita akan membahas topik tentang Yang biasa. yang Ya. biasa saja. Kalau kemarin kan sudah berat. Nah, sekarang yang ringan-ringan dulu. Ya itu apa Mas Dimas? Apa kira? Apa ya? Ini Tunggal Maha Kudus. Oh, Tri Tunggal Maha Kudus. Kuwi ringan kuwi. Yang biasa aja sering ditemui gitu. Oh, sering ditemui Sering ning ya. ditemui. Apa Sering kerap banget. kerap ditakoni kok kowe? Sering. Ya, sering. Oh iya. Jadi hari ini kita akan ngobrol bareng. Silahkan tonton, tapi jangan lupa like, subscribe, dan share supaya kalian bisa mendukung channel ini supaya channel ini lebih baik. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komen. Wes. Itu cara-cara ngomong kayak gini. Jangan lupa tinggalkan komen, kasihkan masukan, saran, kritik, apapun itu kami akan menerima untuk kebaikan kita bersama. Hari ini kita kedatangan teman baru. Kemarin sudah bertiga, saya, Selin, dan Dimas. Hari ini kita bertemu dengan bintang baru, yaitu adalah Kiera. Selamat datang Kiera. Ulang tahun. Belum ulang tahun loh. Oh, Terus saat ini Kiera sedang menjalani masa sekolah. Masa sekolah toh? Iya. Masa-masa hukuman. Hukuman. Masa sekolah dong ya. Ojo dihukum lah. Sekarang Kiera kelas berapa Kiera? Kelas 2 mau naik kelas 3 SMA. Nah, sebelum syuting berlangsung katanya kamu bingung. Kemarin pas ujian kamu mendapatkan soal agama yang sulit. Apa toh? Yaitu soalnya yang Tritunggal Maha Kudus itu. Ah, ini cocok banget Agak kamu. susah gitu. Soalnya gimana itu kira? Soalnya itu lebih ke Bunyi arti soal. ya, kayak Sebutkan maknanya. menjelaskan. Sebutkan dan Lah kamu kene sekolah ning negeri ora tau ditakoni, Pak. Nah, itu juga sering-sering juga. Nah, iya. Kita melihat gini aja, Tritunggal Maha Kudus itu sesuatu yang seringkali memang ditanyakan. Tetapi perlu ditanya bahwa kadangkala banyak orang yang bertanya kepada kita itu bukan pertama-tama mau tahu loh ya. Tetapi mau ngetes pengetahuan kita, apakah kita itu menguasai atau tidak. Sebetulnya itu. Jadi bukan pertama-tama itu mau mengetahui lalu meyakini enggak, tapi sebetulnya mau ngetes panjenengan kabeh itu di tempat kampus atau di sekolah gitu. Iki wong Katolik iki temen ora to iki. Menjebak. Nah, ya kan selalu ditanya. Orang Katolik itu kok menyembah 3 Tuhan toh? Nah, itu loh Nah, pertanyaan. sepemahaman saya bahwa kita itu menyembah satu Tuhan gitu loh. Nah, kalau menurut saya satu Tuhan, tapi Tuhan itu punya 3 kepribadian. Sama seperti Tiga misal- pribadi. 3 pribadi. 3 kepribadian. Ya, Ya, ya. Split personality. Ya, maksudnya misalnya bapak saya sebagai namanya Pak Priyo itu sebagai kepala keluarga, ya sebagai ketua lingkungan. Nah, itu kan bapak saya itu satu tapi punya 3 pribadi itu. Apakah betul pemahaman saya, Romo? Sekarang begini, kalau orang Katolik, orang Kristiani itu agamanya itu mempunyai 3 Tuhan. Ya. Yang pertama kali memusuhi kita itu adalah orang Yahudi. Karena pemahaman Trinitas Tritunggal itu sudah sejak para rasul kan. Nah, orang Yahudi itu kan kental dengan monoteisme. Tuhan yang satu ya. Satu. berarti? Ya, Shema Yisrael. Itu Apa itu? dari kitab Ulangan Shema Yisrael itu maksudnya, hei orang-orang Israel, Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Allahmu adalah Allah yang satu. Elohimmu satu, atau Yahwehmu satu. Itu yang kitab Ulangan itu. Jadi soal monoteis itu sungguh dipegang erat. Nah, kalau ada orang Kristiani itu lalu menyembah 3 Tuhan,
musuh pertama yang memusuhi orang Kristen itu adalah orang Yahudi. Tetapi nggak pernah dalam kitab suci itu ada suatu usaha untuk menanggulangi orang Kristiani itu karena paham triteis. Tidak. Kenapa? Karena dari sejak awal memang orang Kristiani monoteis. Berarti Tuhan, kita mempercayai bahwa Tuhan itu satu. Satu, jelas satu wahid. Ya, maka di Palestina kalau orang-orang beribadah itu pasti akan berbahasa Arab ya. Iya. Karena tidak mungkin bahasa Inggris kan di sana istilahnya orang-orang Arab yang banyak yang menjadi Kristen kan orang-orang Arab sendiri. Itu kan bi ismi abi wal ibni wal kudus ilahin wahid. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah Allah yang esa, Allah yang wahid. Jadi sebetulnya tidak menjadi sesuatu singgungan, ya istilahnya menjadi keberatan bagi saudara-saudara kita yang berbeda agama yang ada di sana, karena memang pada dasarnya adalah Allah itu adalah wahid, esa, satu. Itu pertama, kita harus melihat bahwa kita tidak menyembah tiga Allah. Oh Bapa, Putra, dan ngomong-ngomong aku tanya dulu ke kamu, di gereja ada patung Bapak? Enggak ada. Tidak ada Roh. Ada patung Roh Kudus? Tidak ada. Yang ada adalah Yesus, karena Yesus dulu karena memang manusia kan? Iya. Manusia, tetapi perlu diingat, dia sebagai manusia itu, saya mau tanya dulu, Bapaknya siapa? Yesus. Enggak, itu kan hanya Bapak secara hukum. Roh Kudus. Hah? Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus itu roh siapa? Kudus. Hei. Iya, roh Allah, bener roh Allah. Bener. Bener. Aku enggak. Kamu cuma secara hukum. Ini secara hukum toh. Oh, Secara hukum. Iya. Karena Maria dan Yusuf pada waktu dia masih ditunangkan, itu kan mereka pertunangan itu agak istilahnya kekeluargaan. Berarti tampak bahwa Yusuf dan Maria itu satu suku. Satu klan. Tidak hanya suku tapi satu klan juga, yaitu keturunan Daud. Nah, Daud itu dari suku apa? Wah, nggak tahu Romo, saya dulu nggak sudah sana ke Daud. Aku tahu apa? Dayak. Kan disebut Yahudi kan? Iya. Yahudi dari anak anak Yakub yang paling sulung yaitu Yehuda. Jadi Yahudi itu. Kenapa? Karena itu suku yang tersisa, yang lainnya itu 11 suku itu semua dibawa oleh Asyur, itu menjadi tercerai-berai sehingga ada pemahaman tentang Samaria itu. Ya, Samaria itu dari suku-suku yang lain yang tercerai-berai karena mereka ada percampuran dalam perkawinan sehingga orang-orang Yahudi itu tidak mengakui lagi mereka. Ya. Nah, sedangkan Musa itu seringkali kan Yesus itu keturunan dari Maria itu saudara Musa, kadang-kala disebut itu. Musa itu dari suku Lewi, kan nggak mungkin itu menjadi saudara istilahnya saudara dengan itu secara dekat gitu ya, kecuali mbah-mbah disik zaman Yakub gitu ya. Yakub kan disebut dengan Israel. Nah itu suku Lewi. Baik, itu hanya pengetahuan kamu saja. Tapi Yusuf dan Maria dari suku Yehuda. Nah, itu memang sudah dipasangke, tetapi pada saat mereka pertunangan, Maria itu sudah hamil bukan karena Yusufnya, Karena Roh Kudusnya. Nah, sekarang kalau disebut dengan seperti itu, bapak real dari Yesus itu siapa? Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus itu berarti tampak yang memampukan Maria menjadi hamil siapa? Bapak kan? Allah ya. Nah, tetapi kenapa kok seperti itu? Karena pada dasarnya sebelum Yesus itu dilahirkan oleh Maria, dia adalah Sang Sabda, Firman. Kalau kamu buka di dalam dalam Injil, bukan Injil Yohanes, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah, dan Firman itu menjadi manusia. Benar. Ya. Berarti ada sambungannya sama itu yang di doa malaikat Tuhan itu, sabdamu sudah menjadi daging. Iya, betul. Sabda sudah menjadi daging. Berarti kalau sabda itu sabda nih, sabda dari
Bapa Allah sendiri ya, dari Allah sendiri. Kok bisa menjadi pribadi? Ya karena gini, kita itu kan bersuara ya, Ya. Iya. bersuara. Direkam kan? Iya. Oleh Niko direkam kan? Iya. Nah, sekarang kalau itu diputar, terus krungu suarane siapa? Suarane awake dhewe ta? Iya. Tapi apakah itu diri kita? Bukan. Enggak, karena kita nanti pulang ke rumah kita masing-masing. Iya. Tapi diputar kan suara kita. Betul. Artinya kita ini sebagai diri kita, tapi bersama dengan firman-Nya itu berbeda kan? Bisa dibedakan tetapi bisa disamakan. Ya. Bisa dibedakan dan bisa disamakan. Jadi sang firman itu tidak bisa dipisahkan dengan Allah sendiri kan? Iya. Maka dikatakan dia adalah Allah dan dia bersama Allah. Kalau bersama berarti dibedakan kan? Iya. Tapi kalau dia adalah Allah, satu kan? Satu. Baik. Nah, apalagi sekarang dengan Roh Kudus, Roh Allah sendiri, berarti tanda bahwa itu adalah pribadi yang ketiga dari Roh Kudus itu. Jadi pribadi yang pertama Bapa sebagai wujudnya, lalu Sang Firman, Sabda, sehingga Sang Bapa bisa melakukan penciptaan segala macam kan melalui Firman. Iya. Maka Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku sudah ada sejak penciptaan segala macam, aku sudah ada. Karena apa? Karena Allah menciptakan dengan sabda, kun fayakun. Terjadilah maka terjadi gitu ya. Ya, terjadi maka terjadilah maka terjadi kan dengan sabda. Jadi nek sabdane ra ono, sabdane sapa? Nah, sekarang pertanyaan sing kan Allah dengan sabdanya itu lebih duluan siapa? Telur sama ayam dua. Mirip-mirip ya. Mirip. Ya, ada Allah, Allah dengan sabda. dengan sabda. Duluan siapa? Allah. 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 Berarti Allah. kamu pernah punya Allah yang bisu dong? Sabda. Nah, tapi kalau nggak ada Nek Allah, sabda ini sabdane nggak- sapa? Nah, berarti bersama. Berarti itu tidak bisa dipisahkan kan? Tidak bisa dipisahkan. Oh, iya. Maka kalau itu duluan Allah dulu dibanding dengan sabdanya, firmannya, berarti pernah mempunyai Allah yang bisu. Kalau sabda dulu, Sabda dulu sabdane Sapa. sapa? Siapa yang menyabdakan? Seperti kaya nun sewu, kayak kita mencari ini kok bau punya siapa ya, itu kan ada suaranya tadi. Wah, Dimas sih biasanya. biasanya yang berisik pertama tuh. Yang berisik kan Romo. Tapi saya tuh dulu pernah tanya pertanyaannya sama juga ke salah satu Romo di kampus saya dulu di sana Dharma. Nah, Romo itu menjelaskan kalau sebenarnya Tritunggal Maha Kudus itu sebenarnya masih sebuah misteri. Ada sebuah misteri Iya, yang betul, coba misteri. diterjemahkan ke dalam Iya. bahasa manusia. Iya, memang betul. Itu Memang misteri. betul. Karena Misteri. Allah itu tidak bisa yang namanya itu kita raih terus. Tidak bisa kita mencoba untuk ilmu Allah itu tidak bisa. Jadi Allah tetap misteri. Iya. Misteri itu sesuatu yang istilahnya itu bukan misteri yang gelap, bukan, tetapi misteri karena terangnya Allah. Coba kamu melihat saja, nek srengenge siang hari nanti di tengah itu melihat matahari, itu malah kita nggak melihat apa-apa. Tetapi tanpa kita melihat justru kita bisa melihat sekitar kita. Jadi misteri Allah itu kan menyinari kita. Ya. Oh, iya. Tapi kalau kita nonton gitu malah melerengi, malah kita nggak bisa melihat apa-apa. Demikian juga Iya. kalau kita mencoba untuk bertanya tentang siapa tuh Tuhan itu, Tuhan bisa mengatakan itu. Ya. Nah sekarang gini aja, supaya misteri Allah sendiri sekarang ya kita melihat siapa nama Allahmu? Allah Bapa bukan ya? Apakah aku salah? Allah Bapa. Sekali ini, nek simbahku, Ya. mbah buyutku namanya Mbah Singo Dimejo. Nah neng Inggris bisa diterjemahke Lion on the Table. Nggak bisa Romo. Tidak bisa. Iya. Enggak, karena nama berarti tidak bisa diterjemahkan. Di Inggris pun namanya tetap Singo Dimejo. Gitu? Itu nama. Tapi sekarang kalau di dalam kitab suci kita membaca kitab suci kita nama Allah. Ning bahasa Inggris God. Kadangkala kalau itu untuk Tuhan Yesus kan Lord gitu ya. Terus di dalam bahasa yang lain, dalam bahasa Arab Allah, Bahasa Jawa Romo.
Ya tetap Allah nek basa Jawa kan Allah karena terjemahan. Sok tahu. Nah, sekarang kita bisa melihat itu. Iya. Jadi kalau diterjemahkan itu berarti tampak bahwa itu apakah nama? Bukan. Bukan. Nah, kenapa? Lalu nama Allah siapa? Sebetulnya. Allah. Waduh. Tuh. Ini di luar kemampuan kami. Orang. Sekarang coba melihat gini. Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 coba. Siapa nggowo HP mau kitab anu? Buka. Katolik kita mau. Katolik saya uninstall. Ora kode wis dadi nganu wis dadi Sudah ketemu soalnya. Di luar kepala. Saking Udah gila. katam, udah katam. tidak karena dia kan tidak lagi menjadi biarawan. Tetapi menjadi birahiwan. Kamu juga loh, nggak usah ketawa. Ini birahi mati. Kita kejadian bab 1 ayat 1. Bentar mau. Bisa enggak? Bisa. Aduh. Bisa enggak? Bisa. Yes, rusak. Kita Kejadian berapa Mas? Kejadian bab 1 ayat 1. Pada awal. Nah, yang menciptakan siapa? Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan Allah. bumi. Iya. Tulisannya A besar, kapitalnya A aja ya. Iya. L A H biasa. Sekarang itu menciptakan berapa hari? 7. Enggak. Hari ke-7 Tuhan beristirahat kok. Oh, 6. Padahal aku lektor. Terus lektor lagi. Padahal aku masih keturun ya ngerti loh. 6. 6. Dan itu sudah komplit ya? Iya. Sudah sempurna ya? Iya. Nah, sekarang kita Kejadian bab 2 Bab 2 ayat 4B. Apa gitu ya? Romo. Ora. Katoliknya Itu keduduk tambah. di sini. Yang itu siapa yang menciptakan Tuhan dunia? Yahweh. Allah Elohim. Yang menciptakan dunia, Pak. Buka yang lengkap. Yang menciptakan dunia siapa? Pasti lupa ngapus. Lupa ngapus. Enggak. Panas. Udah enggak? Ya enggak. Yang menciptakan dunia dari Kejadian bab 2 ayat 4b itu Tuhan Allah kan? Iya, Tuhan Allah. Tapi di sini ada ketika Allah. Iya. Allah kali. Iya. Alkalin. Alkali. Baterai. Ya istilahnya yang bab 2 yang bab 2 ayat 4b itu dan seterusnya itu sudah istilah berbeda tulisannya. Yang tadi Allah, yang satu Tuhan Allah. Kata Tuhannya pun juga kapital kabeh. Ya kan? Ini kapital semua kan? Ini kapital kabeh. Nah, pada saat itu untuk membedakan terjemahan sebetulnya. Kata Allah itu menerjemahkan kata Elohim, kata Tuhan Allah, kapital semua menerjemahkan kata Yahweh, Yahweh. Jadi terjemahkan dengan Tuhan Allah. Nah, saya sekarang perbedaan meneh. Allah itu menciptakan Adam Hawa orang. Adam. Allah menciptakan Adam Hawa kan? Hanya menciptakan Adam. Terus jawabannya sih iya. Nah, coba aja ditonton. Mungkin hari pertama sampai hari ke-6 ada Adam Hawa enggak? Enggak ada. Enggak ada kan? Berarti tidak menciptakan Adam Hawa kan? Yang Itu menciptakan siapa? Adam Hawa Siapa? Tuhan Allah kan? berarti yang menciptakan dunia dua kali ya? Dua pribadi. Enggak. Kalau demikian kan istilahnya ada orang yang istilahnya mengatakan bahwa itu kan kitab suci itu kan kitab sejarah, maka ditulis sesuai dengan sejarah. Berarti padahal yang Allah menciptakan dunia sempurna adanya, Tuhan Allah juga menciptakan, berarti Gusti loro ya. Ah itu. Apakah saya akan menjadi Katolik? Enggak. Karena apa? Karena kalau nanti diciptakan ini kitab sejarah, manusia pertama siapa? Bukan Adam, tetapi si pencatat sejarah ini. Benar. Wartawannya ya, Wartawan. jurnalis. Ya kan? Nah, maka kita bisa melihat ini refleksi iman raja. Dari sebutan Allah itu ada dua paling tidak dalam, dan itu kan bukan nama,
Kalau itu nama diterjemahkan orang, kembali lagi diterjemahkan orang, enggak kan? Tapi sebutan. Nah, kenapa kok tidak diberi nama? Supaya orang-orang Katolik mungkin tidak salah persepsi nanti ketika Saya kira nggak punya asuh, nggak punya. Saya pernah punya. kenapa nih? Dikasih nama nggak? Iya, Yang terhormat yang memberi nama atau yang diberi nama? yang memberi. Yang memberi kan? Saya Kalau Kue, jenengmu sekarang apa? ortu, papa mama. Ortu kan? Oh, Ortu kan? Iya ortu kan? Nah, Biasanya orang yang dihormati lebih dihormati orang tuamu kok kue? Orang tua yang memberi nama kan? Yang memberi nama. Kan dibanding yang diberi nama. Kalau kamu beri nama Allah, Saya yang lebih kalau kita manusia memberi nama Allah berarti kita Main-main. bahwa yang jadi Allah siapa ada yang ngono? iya. oh iya. Berarti biar Allah itu tetap dihormati gitu. Ya, Iya. maka Yesus sang Firman itu tidak menyebut Allah itu dengan nama, tetapi dengan relasi Bapa. Itu kan suatu relasi. Ya, relasi Bapa itu kan satu relasi kedekatan. Jadi Allah yang jauh, sebetulnya transenden, yang misteri, tetapi dekat. Imannya. Kalau istilah kampus itu kan gimana? Ada transenden, ya, gimana? Itu wis diajari loh bila SMA. Nah, itu wis diajari loh. Nah ini. Jadi transenden kan artinya yang jauh gitu aja. Oh, cara bodoh nih ngono. Tapi imannya kita kan Allah yang dekat, Allah yang berkasih, Allah yang mengharapkan. Karena itu kan disebut dengan Bapa. Oh. Jadi kedekatan jadi sang Firman dengan wujud Allah itu bukan yang jauh dan tidak bisa dibedakan. Karena kalau sang Firman Allah itu berpisah dengan Allah di surga dan di surga. mau masuk surga angin loh. Nah, lalu juga kalau ada orang yang bertanya kepada kamu yang mengatakan Allahmu ini sapa toh? Orang yang bertanya seperti itu kadang-kala itu sudah mempunyai pikiran yang politeis. Ada dua Tuhan paling tidak, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, berarti sedangkan kalau kita mengatakan oh Tuhan itu satu, saya, Tuhan yang menciptakan orang untuk berpikir, lalu juga menciptakan misalnya aturan-aturan untuk orang itu mencapai pada kebenaran. Kebenaran sejati itu kan pada Tuhan. Iya. Maka dalam pemahaman kita itu kan kita tetap meyakini bahwa oh orang yang beragama yang berbeda dengan kita itu kan oleh Tuhan menuju kepada kebenaran yang sejati itu. Walaupun dengan cara yang berbeda ya. Dengan cara yang berbeda sesuai dengan gereja dan Islam. Dan gereja kita pun juga kita ada Katolik Roma, ada Katolik Timur, ada banyak gereja-gereja Kristen yang lain juga itu macam-macam, tetapi toh mau mengarah ke arah Allah yang Tritunggal Maha Kudus itu yang ada yang seperti itu. Jadi selama hidup kita tuh bahwa kita tuh harapannya bahwa kita tuh selalu memiliki pikiran yang misteri gitu akan Tuhan, punya misteri akan Tuhan. Itu jelas. Kita selalu kalau doa kan selalu menyebut Tritunggal. Di Ismi Abdi wal Ibni wal Kudus Ilahi Wahid. Kalau saudara kita Islam kan Bismillah gitu ya, demi nama Allah gitu. Dan kalau kita kan Bismi Abdi wal Ibni demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena kita bisa melihat bahwa dalam doa kita mulai awali dengan iman. Itu adalah iman yang paling singkat. Itu adalah membuat pada salib itu. Kenapa kok pada salib yang dibuat? Ya karena kita melihat memang warisan dari Tuhan Yesus kan memang salib yang pertama. Lalu yang kedua itu tanda cinta. Cinta Tuhan ya. Iya, cinta yang harus kita lakukan di dunia ini. Tuhan memberikan salib kan pada kita. Iya. Nah, salib itu kan dari tangkap yang ke atas kan. Ya. Berarti cinta kita kepada Tuhan. Tuhan. Lalu sampai cinta kita kepada Sesama. sesama. Berarti kan itu ada cinta sebetulnya. Cinta Allah.
untuk kita. Sehingga kalau kita membuat tanda salib ini, kita harus ingat pertama cinta kita kepada Allah, dan kita juga konsekuensi setelah doa ini adalah mencintai sesama. Ini kan konsekuensi itu. Lalu yang berikutnya yang paling inti dari Trinitas adalah kita melihat Bapa, Putra, dan Kudus ini adalah satu kesatuan dalam relasi. Dan ini sebetulnya pewahyuan ini itu ditujukan untuk keselamatan kita. Kalau kita mati, itu kita disatukan kemana? Ke surga. Nah, surga kalau Tuhan itu secara bilangan satu, kasihan kita orang-orang yang istilahnya yang mungkin sudah ke berapa miliar masuk ke surga. Berarti dia nonton Gusti Ki, aduh Susuan tuh. Oke, tuh banget. Ayo. Nah, ini kan pemahaman kalau surga itu digambarkan seperti alam dunia ini. Nah, ya kan? Berarti tidak setiap kali ketemu Allah kan ya. Nah, tetapi kalau kesatuan Trinitas ini, kesatuan ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyatu, kita setelah mati kita dimasukkan dalam kesatuan itu. Sehingga ada disebutkan persekutuan orang kudus. Kesatuan kita, yang kudus itu siapa? Allah satu-satunya yang kudus. Maka karena Allah berarti kita disatukan dengan Allah itu sendiri. Persekutuan orang kudus. Maka sebetulnya pewahyuan Trinitas itu mengajak kepada kita yang kita sembah itu tidak hanya sebagai subjek sesembahan, tetapi juga menjanjikan kita untuk disatukan. Maka kita tidak segan-segan menyebut Allah yang misteri itu dengan sebutan Bapa dekat. Berarti semenjak kita di dunia ini, kita sudah diajak untuk punya relasi kedekatan dengan Dia. Ya, dekat dengan Dia. Ini kan sesuatu yang sebetulnya anugerah. Hanya sekarang masalahnya begini, kamu dengan dibaptis, kamu dianggap jadi anak-anak Allah. Iya. Nah, sekarang kalau kamu tanya pada diri kamu sendiri, layak enggak kamu disebut dengan anak Allah? Layak enggak? Ini HP-mu Orang apa? HP-mu. Tadi dia bilang di silent, Mas Dimas dan ngomong di silent saya. Enggak, dia mengatakan seperti itu karena apa? Itu mungkin panggilan dari Allah. Apakah kamu anakku? Mungkin Allah rindu, bisa mau pulang. Hei, Hati-hati. lakinya bisa tolongnya Mas. Nah itu ada sesuatu yang tidak hanya sekedar Allah memberikan pengetahuan mengenai siapa Dia, tapi itu keselamatan kita. Jadi itu sebetulnya yang menjadi bagian inti dari iman kita akan Tritunggal. Jadi tidak hanya melulu pengetahuan saja, tapi juga anugerah yang akan kita terima. No, kalau misalnya kita udah tahu arti Trinitas itu, Oh, saya tak ngerti. oh, iya. Ada juga. Arti Trinitas itu kita udah tahu, tapi kita sekedar tahu gitu loh, belum begitu apa ya, belum begitu mengimani gitu. Ya. Itu kita tetap layak disebut anak Allah atau? Ya kamu merasa nggak? Kamu mengalami nggak kedekatan dengan Allah? Coba begini, kamu kos di Jogja, bapak ibumu di sini, jauh secara jarak, tapi kamu merasa dekat nggak? Padahal tidak setiap hari ketemu, tapi kamu merasa dekat nggak? Dekat, apalagi tiap hari kan selalu miss call. Terus istilahnya kenapa miss call? Karena supaya bayar pulsa apa umum gitu ya. Supaya ditelepon kembali itu, telepon kembali. Nah, tapi merasa dekat. Berarti kedekatan itu dipelihara dengan doa. Dengan doa. Berarti kalau kamu merasa sebagai anak Allah, ya kamu harus meliharanya dengan hidup doa kamu. Doa kan, kalau kamu dalam telepon dengan orang tua kamu, saya ngomong siapa? Dua-duanya kan? Iya. Kadang kalau kowe peyongnya ya toh. Iya. Ada dua-duanya itu ya. Iya. Berarti ada dialog kan? Nah, maka doa itu kan dialog dengan Allah kan?
Kalau dialog itu kan berarti ada dua pihak yang berbicara. Maka dalam doa kamu, kalau kamu berrelasi dengan Allah, itu harus memperlihatkan dua arah itu. Pertama yang dibicarakan bukan tentang hanya diri kita sendiri, tapi juga Allah. Tapi jarang orang Katolik itu yang berdoa ngomongin rencana Tuhan. Sudah di subjek, objek pembicaraan tetap diri kita sendiri. Berarti kan kita egois dengan Tuhan. Oh kita ariwangi terus nggak tahu kayak aku Indo. Bisa sampai mungkin dari itu ya Pak. Kalau mungkin ya, mungkin bisa juga. Maka Tuhan itu jarang sekali mengabulkan permohonan karena kita tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Bisa jadi. Mandat juga yang mesti di. Iya, tapi satunya itu bukan berarti satu. Kalau coba bayangkan, kalau satu Tuhan, Tuhan itu satu dalam arti bilangan. Kalau kita misa, itu kan bareng jamin. Terus Tuhan hadir di mana? Yesus sejak tahun banyak. Apalagi setiap manusia itu doa pribadi-pribadi, Tuhan hadir di mana? Maka aspek satuan, satu monoteis itu bukan satu bilangan. Gitu. Kalau satu bilangan, kita melihat begini. Pada saat Tuhan Yesus itu menjadi manusia, Sang Firman, Kalimatullah menjadi manusia, menjadi insan. Jangan lalu kamu rumuskan, oh Allah menjadi manusia. Kalau Allah menjadi manusia, berarti Allah turun ke dunia, sing surga sopo. Kemalingan ya. Kosong. Nah, maka yang turun adalah dia firman Allah. Bapa tetap ada di. Lalu juga yang sering kali dipertanyakan adalah kalimat ini. Kita mengambil kalimat dari saudara-saudara kita Islam ya. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad dalam dalam doa. Itu kita bisa melihat bahwa Allah itu tidak diperanakan dan Allah tidak memperanakan. Sama. Coba yang memperanakan Bapak siapa? Apakah Bapak pernah beranak? Enggak. Karena yang beranak, yang melahirkan Yesus siapa? Maria. Yang Kudus. Ya, yang memampukan Maria hamil adalah Roh Kudus. Berarti kalimat itu bukan untuk menyerang kita, bukan. Jadi bagi kita kalimat itu tidak istilahnya kita tetap setuju karena tidak ada Allah tidak diperanakan dan juga tidak diperanakan. Jadi kita tetap setuju. Wow, ternyata hari ini kita menemukan banyak sekali ilmu. Ya mungkin obrolan kita hari ini tidak semua terjawab, tapi mungkin bisa disempurnakan. Sudah dilupakan. Oh, tidak. Semoga obrolan ini bisa semakin membuat Anda berpikir, semakin mengimani Tuhan. Mungkin kita masing-masing dari kita pulang akan berpikir sebenarnya siapa sih Tuhan itu, atau mengimani Tuhan itu seperti apa terbentuknya. Ya engko caranya gampang, nanti kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang gimana sih untuk berrelasi dengan Tuhan. Nantikan di episode selanjutnya. Ya. Terima kasih teman-teman atau kalian semua yang sudah menonton. Kami pamit, sampai jumpa. Terima kasih.